Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Harapan saya adalah kita terus merasakan kasih dan pimpinan Tuhan untuk selalu memancarkan kebaikan-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan kembali yang didasari dari Ulangan pasal 11 ayat 18-21 dan Markus 16 ayat 19-20. Tapi saya akan membacakan di sini Markus 16 ayat 19-20 saja ya. Nanti silahkan Bapak Ibu saudara-saudara semua sahabat Kristus membacanya. Ulangan 11 ayat 18-21. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa sumber kasih karunia, karena pimpinan mula kami ada bersama-sama saat ini merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau ingin memberikan kekuatan dan berkat bagi kami. Jadi dengan kerendahan hati bersabdalah, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 16 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke penjuru, segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya hari ke hari. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita sangat bersyukur dan berbangga sebab kita telah melihat dan mengalami dan merasakan kasih Tuhan Allah yang demikian merangkul dan memeluk kita dalam segala keadaan. Setelah para murid melihat kebesaran Allah, mulai dari ketika mereka ikut Tuhan, mengubah air menjadi anggur, sampai saat Tuhan membangkitkan orang mati. Ketika masih bersama-sama Tuhan Yesus ya waktu itu. Lalu para murid dikejutkan secara mental dengan disalibkannya Dia, kematiannya. Sebuah kehilangan yang tragis pasti dialami oleh para muridnya. Namun, lalu mereka dikuatkan dan dihiburkan dengan kebangkitannya yang mereka lihat dan alami sendiri. Mereka lalu jadi percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan dalam diri Tuhan Yesus. Dan lalu kisah belum berhenti kan sampai di situ. Tuhan yang Maha Kuasa itu juga lalu harus naik ke sorga. Dalam kegamangan, Tuhan telah memberikan kepada mereka motivasi yang utamanya adalah bahwa mereka tak pernah sendiri dalam kehidupan ini. Karena ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan dari Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan mereka. Sahabat, betapa pasang surut pengalaman fisik, mental, spiritual dalam perjumpaan, kehilangan, lalu keyakinan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itu adalah sebuah peristiwa pembentukan mereka sedemikian rupa yang kemudian membuat mereka memiliki iman yang bulat dan kokoh tentang kasih, kekuatan, dan penyertaan Tuhan Allah kepada umatnya yang tidak henti-hentinya. Sahabat Kristus, dalam sejarah keselamatan umat Tuhan pun
Sesungguhnya Tuhan selalu bertujuan menyatakan dan menunjukkan kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan mereka. Demikianlah umat yang telah dihantar sampai ke tanah perjanjian melihat dan merasakan rangkulan dan kasih Tuhan Allah dalam kehidupan umat yang telah membebaskan mereka dari ketakutan, kekecewaan, dan kesedihan. Semua itu dialami oleh umat Tuhan karena tangan pemeliharaan Tuhan Allah itu nyata dan Ia begitu sabar, kuat, dan umat menjadi juga sabar dan kuat, serta Ia juga penuh kasih kepada umatnya. Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan umat yang telah mengalami, melihat dan merasakan kebesaran dan kuasa kasih Allah itu untuk membagikannya dan menyebarkannya. Sahabat, pertama tentu mereka dipanggil untuk membagi dan menyebarkannya kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar semua keturunan mereka pun mengalami dan melihat dan merasakan kuasa kasih Tuhan Allah yang sudah membebaskan mereka dari segala belenggu yang mereka alami. Sahabat, Tuhan Allah karena kasih-Nya yang besar itu menghendaki agar keluarga bahkan semua orang mengalami sukacita dan damai ilahi yang abadi yang tidak dibatasi oleh segala hambatan manusiawi kita. Itulah sebabnya Ia menghendaki umat juga agar terus berhubungan baik dengan Dia yang adalah penguasa yang penuh kasih itu, yang sukacita, damai, kekuatan dan berkatnya itu dapat diperoleh dengan terus menjalin hubungan yang akrab dan baik dengan Dia. Demikian juga sahabat dengan para murid Yesus. Dengan semangat dari kasih ilahi yang menyertainya setelah peristiwa kebangkitan itu, kenaikan itu, membuat mereka mau bersaksi, memberitakan kasih dan rangkulan kuasa ilahi yang mau diberikan kepada semua orang. Sama seperti mereka, para murid itu yang telah melihat dan mengalami dan merasakan kasih ilahi, maka mereka pun berharap bahwa lebih banyak lagi orang yang tak dikuasai oleh kekhawatiran mereka, oleh ketakutan mereka, dan oleh berbagai beban yang dapat mereka serahkan sesungguhnya kepada kebesaran kasih Tuhan Allah. Sehingga mereka dengan iman dan penyerahan penuh pada Tuhan mengalami pembebasan ilahi. Nah, umat Tuhan yang bersukacita, kini panggilan itu pun ada pada kita ya, yakni mengabarkan kasih dan rangkulan Tuhan Allah kepada semua umat manusia yang mau menerima uluran tangan kasih Allah yang mengasihi mereka juga. Dengan menunjukkan sukacita bagaimana Tuhan Allah telah hadir dalam hidup kita, yang telah merangkul dan menuntun kita, kita pun akan memberitakan dan mengajak semua orang, keluarga kita, semua orang yang ada di jalan hidup kita untuk mengalami kasih Tuhan Allah bagi mereka. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita sangat bersyukur dan berbangga sebab kita melihat dan mengalami dan merasakan Tuhan Allah kita yang demikian sudah mengasihi, memeluk, dan merangkul kita. Maka marilah kita terus menyuarakan kasih Allah yang sudah mengasihi kita, mengabarkan dan memberitakannya. Tuhan menyertai sahabat semua.